Selamat pagi Pak Bayu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akbar Christopan, Brian Jeremia, dan Michael Stepanowen. Pada hari ini, kami akan menjelaskan topik fikih al-Ahkam al-Khamsah. Next. Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah prinsip atau kaidah hukum Islam yang digunakan untuk mengambil keputusan hukum dalam situasi-situasi yang belum diatur secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada konsep-konsep abstrak seperti tujuan syariah, keselamatan umum, keadilan, dan kesetaraan, dan digunakan untuk mengembangkan dan memperluas hukum Islam dalam konteks zaman dan tempat yang berbeda. Next. Selanjutnya ada kaidah. Kaidah dalam Islam adalah prinsip dasar yang digunakan untuk memahami dan mempraktikkan hukum-hukum Islam. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk memberikan panduan yang konsisten dan menyeluruh dalam memahami hukum-hukum Islam secara umum, sehingga memudahkan aplikasi hukum-hukum tersebut dalam situasi-situasi konkret. Adapun aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kaidah ini, seperti ibadah, etika, hukum, dan lain-lain, dan berdasar pada Al-Quran dan hadits. Hukum, contohnya kaidah dalam Islam mengenai perjanjian menyatakan bahwa setiap perjanjian harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Ini memberikan dasar bagi pengembangan fikih dalam membahas bagaimana membuat dan mempraktikkan perjanjian-perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam. Next. Yang berikutnya adalah fikih. Fikih adalah bagian dari ilmu-ilmu Islam yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan bagaimana mempraktikkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman. Isi fikih mencakup interpretasi dan aplikasi hukum-hukum Islam dalam situasi yang konkret, seperti ibadah, melakukan perjanjian, hukum kekeluargaan, dan lain-lain. Tujuan dari fikih yaitu agar memastikan agar hukum Islam diterapkan dengan benar dan adil dalam kehidupan umat Islam. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara kaidah dengan fikih. Jadi, kaidah itu sendiri untuk memberikan panduan yang konsisten secara menyeluruh dalam memahami hukum Islam secara umum. Kaidah adalah sebagai fondasi bagi fikih. Sedangkan fikih menekankan pada aplikasi praktis hukum-hukum Islam dalam situasi-situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, dan fikih adalah hasil pengembangan dari kaidah. Karena kaidah memberikan dasar bagi pemahaman dan aplikasi hukum-hukum Islam dalam situasi-situasi yang konkret. Dalam fikih, ada istilah al-Ahkam dan al-Khamsah, yang berarti 5 hukum, yang dimana istilah ini sendiri digunakan untuk menggambarkan 5 jenis hukum yang ada atau yang terdapat di dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Klasifikasi al-Ahkam dan al-Khamsah ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten bagi umat Islam dalam memahami dan mempraktikkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Next. Saya akan menjelaskan 5 hukum yang terdapat dalam Islam. Yang pertama ada wajib. Seperti namanya, wajib berarti harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka ada konsekuensinya, yaitu dosa. Contohnya sendiri yaitu salat dan berpuasa saat bulan Ramadan. Yang kedua, ada sunnah. Sunnah ini tidak diwajibkan untuk melakukan. Namun apabila dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Jika sunnah ini tidak dilakukan, tidak ada konsekuensi yang didapatkan dikarenakan sunnah ini adalah pilihan. Contohnya, yaitu sholat tahajud dan juga membaca Al-Quran tiap hari. Yang ketiga, ada mubah. Mubah ini dilakukan, namun boleh juga untuk tidak dilakukan. Contohnya, milih makanan, memilih jenis pakaian yang ingin dipakai. Yang keempat, makruh. Makruh ini adalah hukum yang tidak disarankan untuk dilakukan. Apabila kita melakukan hal tersebut, kita tidak akan mendapatkan pahala. Contohnya, bernyanyi di toilet, tidur membelakangi kiblat. Yang kelima, ada haram. Haram ini adalah hukum yang tidak boleh dilakukan. Apabila tetap dilakukan, akan mendapatkan sanksi dan juga dosa. Contohnya, meminum alkohol dan juga membunuh.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.